عليهم ولا
Selanjutnya dalam pelaksanaan qada wa yusan tarku sunnah urutan qada itu yang ditinggalkan berurutan. Contoh subuh sebelum zuhur kan subuh dulu. Nah, maka susunan dalam qada itu dahulukan dulu subuh sebelum melaksanakan qada waktu zuhur. Jadi walaupun memang tidak berbarengan dalam satu bulan itu, contoh seperti nanti subuh itu ada 2 waktu yang ditinggalkan. Pertama kita menunggu pasien di rumah sakit yang tiduran, begitu ya, berarti bangun udah siap. Nah, berarti kan tidak meninggalkan subuh dan tidak melaksanakan subuh, berarti wajib qada dalam 1 bulan. Terus dalam sebulan tersebut zuhur itu yang ditinggalkan 4 waktu zuhur itu. Terus dalam 1 bulan itu meninggalkan subuh, meninggalkan asar ataupun maghrib, ada beberapa waktu yang ditinggal dalam 10 bulan tersebut. Maka tata cara pelaksanaan qada dahulukan dulu rukun sholat, berarti pertama subuh. Ya, pertama subuh, setelah subuh maka qada zuhur, setelah qada zuhur baru melaksanakan qada asar, maghrib dan isya. Begitu urutannya begitu. Walaupun memang dalam waktunya itu artinya memang tidak berbarengan, ataupun kadang-kadang kalau subuh katanya subuh itu waktu minggu kemarin gitu ya. Terus zuhur itu baru kemarin gitu. Jadi ada jeda kan. Maka dalam urutan kalau memang tidak langsung diqada ya, maka tata cara urutan adalah tartib urutan pelaksanaan qada. Subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pelaksanaan qada. Kalau memang dalam satu contoh 1 bulan dalam pelaksanaan meninggalkan satu ada beberapa waktu, zuhurnya ada, subuhnya ada, maghribnya ada, dan isya. Maka tata cara qada itu menertibkan dulu ya sholat dari subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana katanya kalau memang saya meninggalkan langsung qada, lebih bagus. Langsung meninggalkan qada lebih bagus. Kalau memang tidak buru-buru di qada, dia melaksanakan qada, maka urutan qada itu sesuai dengan ketertiban rukun sholat. Berarti dari subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya wa taqdimu ala hadirin la yakhafu qawluha, dan melaksanakan mendahulukan qada dulu daripada melaksanakan ada, manakala waktunya tidak akan kehabisan, tidak akan kepepet. Jadi contoh
wajib dulu kodok sebelum membayar yang kontak, manakala waktunya masih leluasa. Tapi kalau memang waktu sudah mepet, maka didahulukan ada setelah itu baru melaksanakan kodok. Jadi jangan begini, orang berbicara adalah kodok, sementara mau dilaksanakan pas mau ada kebuang apa habis, berarti ada itu berarti akhirnya kodok lagi terus sekolah bagaimana kalau memang melaksanakan kodok, ya gitu, memang waktu berpuasa, tapi kita meninggalkan berjamaah. Contoh ini subuh, kita memang sholat subuhnya nggak sempat. Harusnya kan wajib melaksanakan kodok subuh dulu. Dikarenakan kita memang waktu sholat duhur, pas mau kodok, memang waktu setengah waktu kodok, tiba-tiba ada pelaksanaan sholat berjamaah. Maka dahulukan dulu berjamaah. Ya, berarti apa? Ada dulu duhur, ya gitu. Dikarenakan memang punya waktu kan duhur dengan berjamaah, gitu. Setelah itu baru melaksanakan. Tapi kalau memang tidak ada pelaksanaan berjamaah dan memang waktunya masih leluasa, maka dahulukan dulu kodok, setelah kodok baru melaksanakan manakala tidak ada kegiatan berjamaah. Tapi manakala yang kegiatan sholat berjamaah, dahulukan sholat ada dengan berjamaah, setelah itu baru melaksanakan. Itu dalam pelaksanaan kodok yang ada kegiatan dari ibu-ibu mana dan bukan. Selanjutnya bagaimana manakala kita tadi kan dahulukan dulu kodok yang dengan dasar udur daripada melaksanakan kodok tidak ada udur, tidak ada alasan. Maka dalam pelaksanaan itu dahulukan dulu yang udur daripada yang tidak punya udur, ya. Udur kan dikarenakan apa? Udur itu alasan yang diperbolehkan oleh agama, oleh syara adalah tidur dan lupa. Sementara yang lainnya itu sengaja, faktor sengaja ataupun saking santai kebanyakan, keenakan santai akhirnya kelupaan sholat. Itu bukan lupa karena lupa memang, karena kan terlalu sibuk waktu itu dengan kesantaian sehingga lupa dengan pelaksanaan sholat. Berarti tidak udur itu, maka dahulu lupa dulu. Selanjutnya wajib dahulu tahil rawatib anil fawaid bidin wajib ta'dilwa anil fawaid bidin. Dan pelaksanaan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Ya, itu rawatib. Ada rawatib akad, ada rawatib contoh
tinggal begini Pak Amin ya, supaya adil dalam pelaksanaannya itu. Khutbah pertama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan pakai bahasa domir ya. Jadi langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuh, jangan wasallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pakai domir. Jadi langsung kalimat mu'alaf, kalimat marifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus rukun keempat adalah membaca satu ayat di dalam khutbah ya, yang berkaitan, contoh wal asi innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, terus barakallah. Secara singkatnya barakallah. Terus duduk ya, seukuran tumaninah dalam sholat ya, dengan membaca istighfar atau baca sholawat. Terus apalagi bangun lagi, berdiri baca alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du fa ibadallah Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Jadi ada empat. Khutbah pertama adalah baca Al-Qur'an, khutbah kedua adalah yang keempat adalah berdoa di dalam akhir cerita di dalam runtuyan khutbah Jumat. Ada gitu. Tapi kan rata-rata kita melaksanakan khutbah Jumat juga di dalam khutbah pertama kan pakai doa. Nah, di dalam khutbah kedua juga pakai doa. Bagus. Dan di dalam khutbah pertama ada Al-Qur'an. Di dalam khutbah kedua ada Al-Qur'an, bagus. Jadi lebih lengkap. Tapi manakala satu aja di dalam khutbah pertama adalah tidak baca Al-Qur'an. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah taala wal 'asi innal insan barakallah. Duduk. Secara singkat nih. Kayak gitu. Terus duduk, setelah duduk kita bangun lagi. Alhamdulillah wassalatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du fa ibadallah taqwa ya. Allahumma fil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yamin Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Jadi empat kan? Baca alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, wasiat, terus doa. Nah, sementara di bab pertama adalah alhamdulillah, terus sholawat, terus ayat Al-Qur'an ya, wasiat ditakwakan. Wasiat itu bab pertama, bab kedua ada. Kata-kata wasiat itu menyerukan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Baik wasiat dengan kalimat Al-Qur'an ataupun kalimat kita. Mudah-mudahan jadi intinya supaya Al-Qur'an jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bisa gitu. Ada wasiat, memberikan wasiat, wejangan khatib itu kepada jamaah untuk sama-sama mengingatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat. Khutbah pertama, khutbah kedua ada. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan sementara waktu ini? Silakan. Kalau misalkan kita tiduran sholat subuh, bangun setengah 7, itu kita langsung sholat subuh atau sebaiknya dikodok? Kalau memang itu juga pelaksanaan subuh jam 7 itu kodok subuh, dikarenakan sholat subuh itu kan sebelum terbit matahari. Ini kan udah terbit, berarti udah kodok masuknya itu. Bukan ada ke berarti kudu sebelum fajar atau sebelum subuh matahari terbit kan. Ini kan udah terbit jam 7, jam 10 sama. Berarti di samping kita mengkodok langsung sholat duha habis. Itu lebih baik. Nah,
ingat apa kodonya? Soli padosu fi rakaataini qadaan. Gitu aja. Soli padosu fi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Gitu. Ngerti udah? Nah, ada lagi? Ayo silakan. Agak keras nih. Ya. Jadi ketika kita datang di hari Jumat, sholat Jumat, untuk waktu itu nggak naik mimbar. Kita itu lebih baik langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat sunat dulu. Khotib udah naik mimbar. Kita baru datang. Itu lebih baiknya kita langsung mendengarkan khotib dulu atau sholat sunat dulu. Lebih baik. Kalau memang jedahnya masih ada waktu, contoh dikarenakan kan khotib mimbar kemungkinan ada dulu kan, berarti ada jedah kan untuk sholat sunat dulu. Kalau memang udah khutbah masuk, ya, apalagi memang bilangan ada Jumat, ada bilangan bilangan ahli Jumatnya itu maksimal kan minimal kan 40 Imam Syafi'i. Kalau memang udah ada 100 ataupun lebih, walaupun kita melaksanakan qobliyah juga masih ada yang mendengarkan kan? Berarti harusnya sebaiknya melaksanakan sunat dulu. Kalau memang pas-pasan 40 berarti harus mendengar semua. Jadi begitu Pak, dalam Jumat itu beda dengan Jumat berjamaah. Kalau memang madhab Imam Syafi'i kan 40. Kalau memang pas-pasan 40, orangnya itu 40, 38 jamaah, 40 imam, berarti 40 kan? Gitu. Tiba-tiba ada 2 orang yang ngantuk tidak mendengarkan, maka harus dilaksanakan sholat duhur lagi. Pamin ya, sholat mu'adah duhur. Sholat Jumat langsung duhur kan. Itu rata-rata di pegunungan Pak Min ya. Jadi jamaahnya itu bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi kan di sini mas kita sampai ratusan ya, berarti tidak boleh tidak usah dikembalikan duhur. Udah Jumat udah pulang. Dan dalam pelaksanaan pendengaran itu kan masih banyak kita bisa surat dikarenakan yang mendengarkan banyak. Nanti kan Pak. Kalau memang pas-pasan, mau tidak mau kita harus mendengarkan. Jadi begini, kalau Jumatan, Pak Amin, contoh ada kambing, satu kandang itu ada 20, yang satu buduk, penyakitan, yang 20, yang 19 itu kena dampak buduk, bukan yang satu sehat, dikarenakan yang sehatnya 19, justru yang satu gara-gara satu, yang sehat itu jadi buduk. Itu ke bawah. Justru itu dalam suatu tempat begitu. Kalau pas-pasan 40, yang 2 ngantuk tidak mendengarkan, maka yang 38 ke bawah tidak sah. Maka wajib sholat melaksanakan sholat duhur kembali. Maka jangan hati-hati, jangan sembarangan melaksanakan duhur gitu. Jangan seperti ini. Karena kita sebagai ustaz ternama, kita melaksanakan dibaca di rumah saja ataupun di padahal jamaahnya terbatas. Itu akibatnya menanggung resiko ataupun dosa orang lain. Itu gimana? Kita daripada sedikit jamaah dan memang ini lebih baik mengalah aja. Jadi mencapai kesempurnaan dan pelaksanaan sholat. Beda dengan Jumat dengan berjamaah. Kalau berjamaah kan imamnya satu, makmumnya satu, jadi kalau Jumatan nggak bisa. Apalagi madhab Imam Syafi'i kan 40. Tuh. Nanti kan ya. Ada lagi. Dan selanjutnya kalau memang tidak pertanyaan, wayundabu tahiru rawatib anil fawaid biwudrin. Wajibu tahiru anil fawaid biwudrin. Jadi kan tadi yang ditinggalkan sholat paduta 2 kan, ada yang
yang udur ataupun yang tidak udur kan. Nah, maka dalam pelaksanaan sholat sunat rawatib, bagi orang yang meninggalkan sholat fardu secara udur, dahulukan dulu sholat fardu yang qada yang udur. Adapun melaksanakan sholat sunat adalah sunat diakhirkan. Tapi manakala yang meninggalkan sholat fardunya itu dikarenakan meninggalkan tidak ada udur, maka itu wajib mengakhirkan sholat sunat rawatib. Contoh begini Pak Amin, contoh supaya ngerti ya. Contoh Pak Amin, tadi asar tidak sholat, ya asar tidak sholat, dikarenakan memang ngantuk atau bagaimana ya gitu. Berarti ngantuk itu dikarenakan ada udur kan, diperbolehkan oleh agama dikarenakan tidur. Tiba-tiba sholat maghrib nih Pak Amin, jadi imam lagi, nah gitu. Tapi kan jamaah tidak tahu bahwa Pak Amin itu asarnya tidak sholat, ya gitu. Maka setelah sholat maghrib dilaksanakan berjamaah, biasanya kan melaksanakan apa? Rawatib ba'diyah kan? Nah, maka dalam pelaksanaan ba'diyah maghrib itu sunat diakhirkan. Harus melaksanakan qada asar dulu setelah maghrib itu. Setelah melaksanakan qada asar, baru ada waktu melaksanakan sholat sunat ba'diyah maghrib. Kalau memang meninggalkan itu ada udur, ada alasan secara hukum. Tapi kalau mana meninggalkan kewajiban itu tidak ada udur, maka wajib mengakhirkan sholat rawatib. Jadi ba'diyah itu wajib diakhirkan. Dahulukan dulu apa? Qada daripada melaksanakan sholat sunat rawatib. Itu. Maka harus peka lah terhadap sholat-sholat yang ditinggalkan. Maka kita harus saling apa? Maka kalimat-kalimat enak di rumah kan, ingatlah sholat. Apakah sudahkah Anda sholat? Itu mengingatkan pada orang, gitu ya. Apakah keluarga atau tentang sudahkah Anda sholat? Kadang-kadang kata-kata ya, gitu. Mengingatkan betapa pentingnya sholat, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Man mata, bagaimana orang mati meninggal. Wa alai sholatun, dan banyak sholat yang ditinggalkan. Itu kan kebanyakan dengan dasar sakit, ya. Maka orang itu yang biasanya ke masjid juga suka meninggalkan sholat, sholat gitunya. Terus melaksanakan bagaimana orang mati. Sebelum mati dia tuh banyak sholat ataupun ada beberapa sholat yang ditinggalkan, sholat fardu ya gitu. Maka pendapat jumhur ulama, bahkan dari riwayat Imam Syafi'i, bahkan dilaksanakan oleh Imam Syuki, melaksanakan kodok, dilaksanakan kodok oleh kerabatnya. Contoh, Pak Amin supaya ngerti ya gitu. Pak Amin, contoh, Pak Amin punya saudara sakit, ada 2 bulan yang tidak sholat. Tadi lupa di kalkulator ada 2 bulan yang tidak melaksanakan sholat. Maka dikarenakan memang wajib qada, kalau memang sholat, kalau memang dia saja yang qadanya itu pribadinya kan, dikarenakan dia langsung meninggal, maka yang mengkodokkan ada Amin, keluarganya. Jadi usolli pada duhri arba rakatin qadaan li anu saudara. Nah, jadi mengkodok untuk itu. Itu usolli pada asyi arba rakatin qadaan li anu saat namanya, apakah masih itu apakah gitu. Tidak. Selama berapa hari, selama dia meninggalkan sholat walaupun dengan keadaan sakit. Kalau memang 1 bulan ya 1 bulan. Kalau memang 2 bulan ya 2 bulan. Bisa dimusyawarahkan dengan keluarga, dikarenakan Pak Amin punya saudara kan banyak. Nah, gitu. Ada 10 dibagi gitu. Contoh
yang meninggalkan sholat duhur, yang meninggalkan sholat itu ada 1 bulan. 1 bulan kan 30 hari. Ya, 30 hari berarti saudara Pak Amin ada 10 contoh Pak Amin gitu. Berarti 1 hari ataupun 1 keluarga adalah mendapatkan jatah qada itu 3 hari. Duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, maghrib, isya. Duhur, subuh, duhur, maghrib, isya. Jadi 3 hari dikarenakan jumlah keluarga ada sampai 10. Bisa berbarengan, bisa. Orang sama-sama mau bayar kok. Sama membayar ya. Diberjamaahkan bisa. Imam Amin ya. Yang 9 orang jadi makmum. Usolli. Jadi satu harus apa? Dahulukan dulu urutan sholat. Subuh dulu kan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jadi Pak Amin berikan komando, saudara-saudara, dikarenakan saudara kita meninggalkan sholat itu 1 bulan, ya 1 bulan penuh, ya gitu. Dikarenakan kita saudaranya, maka kita wajib mengkodokkan atas ditinggalkan sholat oleh almarhum. Sholli fardhu duhri, barakatin, kodoan di siapa? Di masjid itu ataupun ali-ali ataupun dijahit imaman lillahi ta'ala. Ini juga usolli fardhu duhri ya. Barakatin kodoan makmuman lillahi ta'ala. Makmum ka Pak Amin. Sah. Sehari impas. Bisa. Jadi jangan buru-buru ngurusin masalah warisan itu. Warisannya itu tinggal sholat 1 bulan. Ya. Ada. Satu itu. Nomor kedua, pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad Abu Hanifah harus membayar fidyah. Bisa dikodok oleh keluarga ataupun membayar fidyah. Tebusan yaitu menebus sholat yang ditinggalkan 1 bulan dibayar tebus gitu ya. Menurut Imam Syafi'i itu menebus fidyahnya itu adalah per sholat adalah 1 mud, 1 liter per sholat. Baik duhur, asar, berarti 5 kali, berarti 5 liter. 5 liter. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, maka melaksanakan fidyah itu adalah melaksanakan nisfu sha'in min birril kalbi, setengah sasok dalam pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 1 sok, 1 sok 3 liter setengah kan, rata-ratakannya berarti setengah 3 liter setengah berapa? Jadi 2 liter kan? Nah itu pendapat Abu Hanifah. Jadi ada 2 madhab, 2 versi Imam Syafi'i adalah 1 liter. Kalau madhab Abu Hanifah adalah 2 liter, 3 liter setengah dibagi 2. Itu kan patokan zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah dibagi 2, berarti 1 zakat fitrah berarti 2 sholat. Berarti hampir 2 liter kan? 1 liter, 1 kilo. Dan mohon maaf, kalau kita melihat kepada kaum Imam Abu Hanifah, hadirin jemaah, wa kadza hukumul fitri wasaum, dan hukum sholat witir harus masukkan kepada yang wajib difidyah. Berarti ada apa? Sholat itu yang diwajibkan di Quran adalah 6. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan witir. Witir. Dan puasanya juga. Kayak itu Imam Syafi'i juga puasa harus ya gitu ya. Kalau sholat ini pendapat Abu Hanifah adalah ditambahkan dengan
maka witir statusnya menurut imam yang lain wajib sama dengan sholat fardu yang 5. Jadi yang diwajibkan itu 6 bukan 5, itu witir. Tapi pendapat Imam Syafi'i sunat muakkad, ya. Sehingga Abdullah nawafil, Abdullah sholat sunat adalah sholat sunat witir. Sehingga kalau memang ditinggalkan witir adalah makruh mendekati kepada haram. Menurut madhab Syafi'i, tapi menurut Abu Hanifah adalah hukumnya wajib bagikan sholat yang 5. Maka manakala kita meninggalkan sholat selama sebulan, harus dimasukkan itu wudhu yang sholat sudah termasuk gitu. Jadi 6 kali apa? 1 kilo. Nah, jadi dihitung kami. Kali 1 kilo seliter berarti 2 kilo 2 liter. 2 kilo 2 liter. 2 liter we nya, 2 liter sindir mah. 2 liter berarti kali genep waktu gitu we. Sapoe teh berarti sapoe teh genep waktu kali 2 liter contohnya gitu. Berarti 11. Sagantang 2 liternya. 14. Sagantang 2 liter. Berarti kali 30 poe, kali genep itu. Kalau memang harus pakai pidyah. Kalau tidak pakai pidyah, cukup dikodok dengan keluarga bisa. Jadi kasih contoh kodok ini. Murah meriah. Murah meriah ya. Makanya jangan apa? Melalaikan sholat itu begitu. Ya, jangan coba-coba melalaikan sholat ya. Bagaimana kalau orang sholatnya itu udah 30 tahun tidak sholat? Kalau memang Imam Abu Hanifah dikalikan saja. 1 tahun berapa? 365 hari dikalikan 6 sholat. Gitu kan? Dikalikan 2 liter. Tasak itu naon 1 tahun pidahan nanti. Bisa beli Avanza. Bisa Avanza cenah pamit gitu ya. Maka jangan coba-coba meninggalkan sholat kayak gitu. Di dunia mah enjoy aja, di akhirat ada penagihan di Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cukup barangkali ada yang kita tanyakan.